Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 10 September 2020 dalam pekan ke-23 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 8 ayat 1b sampai dengan 7, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 13, dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Bacaan-bacaan liturgi hari ini berbicara tentang bagaimana seharusnya orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang yang percaya kepada Allah menjalani hidupnya. Bagi kekristenan, orang beriman adalah orang yang mau menyerupai Dia yang diimani oleh mereka. Kekristenan mengajarkan orang yang percaya kepada Allah yang hadir secara nyata dalam diri Yesus Kristus adalah orang-orang yang mau menyerupai hidup Yesus Kristus. Maka Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini mengingatkan jemaatnya di Korintus untuk tidak menyalahgunakan pengetahuan yang mereka miliki. Pengetahuan tidak boleh dipakai sebagai alat untuk kesombongan. Pengetahuan juga tidak boleh dipakai menjadi batu sandungan bagi sesama di sekitarnya, secara khusus orang-orang yang kecil dan sederhana. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita omong tentang pengetahuan yang harus digunakan bukan sebagai sarana kesombongan, tetapi harus dipergunakan untuk kepentingan orang lain, kebaikan orang lain, maka Allah dalam diri Yesus menjadi contoh yang sangat bagus bagi setiap orang yang percaya. Tidak saja orang-orang yang memiliki label Kristen, tapi mungkin juga manusia secara umum. Yesus adalah Allah, dan sebagai Allah, Dia memiliki pengetahuan. Dalam Dia ada pengetahuan, dan Dialah sumber pengetahuan itu. Tapi Allah dalam diri Yesus tidak pernah menggunakan pengetahuannya menjadi batu sandungan bagi manusia. Allah dalam diri Yesus telah menggunakan apa yang ada padanya, termasuk pengetahuan, untuk mendidik manusia, mengarahkan manusia kepada dirinya sebagai Allah, sumber pengetahuan itu. Allah dalam diri Yesus telah menjadikan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengantar manusia makin mengenal kebenaran, dan kebenaran yang absolut, yakni Allah sendiri. Allah dalam diri Yesus tidak menggunakan pengetahuan yang dimilikinya sebagai sarana kesombongan, menunjukkan kehebatannya. Pesan bagi kita, baik yang percaya kepada Allah dalam diri Yesus maupun yang berada di luar sana, jelas gunakan pengetahuan yang berasal dari Allah untuk menuntun orang-orang di sekitar dan diri sendiri bahkan makin terarah
pada Allah sebagai sumber pengetahuan itu. Yang kedua, melalui bacaan Injil. Lagi-lagi, hidup seorang beriman mesti menyerupai hidup Allah sendiri. Sebagaimana Allah memberikan kebaikannya kepada semua orang, baik orang yang beriman kepadanya atau tidak, baik orang yang benar di hadapannya atau yang tidak. Allah selalu memberikan apapun yang ada padanya bagi mereka. Inilah Allah yang kita imani sebagai orang Kristen. Nah, sikap Allah yang demikian, yang memberikan yang baik kepada semua orang tanpa melihat latar belakang orang itu baik atau tidak baik. Demikian juga sikap seorang yang percaya kepada Allah dalam kekristenan. Demikian juga sikap saya dan Anda sekalian, kita yang percaya kepada Yesus yang adalah Allah itu. Kebaikan harus kita tunjukkan dan harus kita bagikan untuk siapapun juga. Bahkan Yesus menuntut kita untuk berdoa bagi mereka yang mungkin membenci kita. Yesus mengharapkan supaya kita tetap mencintai orang-orang yang mungkin menganggap kita sebagai lawan dan musuhnya. Dan ketika kita mampu melaksanakannya, kita menunjukkan nilai plus keimanan kita dan nilai plus diri kita sebagai orang yang percaya kepada Allah dalam diri Yesus. Mari kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kebaikan menurut sikap dan semangat Allah sendiri yang menurunkan hujan baik untuk orang yang baik maupun untuk orang yang jahat, yang menerbitkan matahari baik untuk orang benar maupun untuk orang yang tidak benar. Tuhan memberkati.